Bab 2833. Rundingkan baik-baik. Jadi jika Erikin benar-benar mengaktifkan jimat ini, maka dia pasti akan diteleportasi bersama dengan cangkang kura-kura. Karena meskipun benda ini dapat menahan penelanan retakan kosong, itu karena benda ini tahu bahwa retakan itu hanya akan merugikan kultivator, tidak ada dampak bagusnya. Namun, dengan formasi transmisi ini, orang yang menciptakan barang dewa ini juga tidak dapat menyimpulkan bahwa objek ini adalah metode serangan, dan tidak ada tindakan pertahanan yang sesuai sama sekali. Dengan kata lain, begitu Erikin mengaktifkan jimat teleportasi ini pada cangkang kura-kura, dia pasti akan terseret. Aku tidak percaya, jimat kamu tidak mungkin memiliki jarak teleportasi yang begitu jauh. Meski panik, Sando Siong menggertakkan giginya dan tidak sepenuhnya mengakuinya. Meskipun dikirim secara acak, ada risiko tertentu. Tapi jarak teleportasi benda ini benar-benar sejauh yang dikatakan Erikin. Jimat teleportasi semacam ini sangat langka, selama jaraknya tidak cukup jauh, tidak ada yang perlu dikhawatirkan di pegunungan sihir atau sekitarnya. Karena kamu sangat sombong, cobalah. Erikin mencibir, tanpa berbicara omong kosong, dan melambaikan jimat ini dan segera mendarat di cangkang kura-kura. Melihat cahaya jurus Buddha melarikan diri terus bergejolak, hati Sando Siong tiba-tiba panik. Dia merasakan fluktuasi spasial dari benda ini menyebar, ratusan mil, ribuan mil, ribuan mil. Sando Siong menjadi gila. Berhenti, apa yang kamu inginkan? Katakan, jangan aktifkan jimat teleportasi ini. Dia memahami hukum ruang, dia secara alami dapat memahami misteri yang tersembunyi di jurus Buddha melarikan diri. Intensitas fluktuasi spasial dan kecepatan melarikan diri, Erikin benar-benar tidak berbohong, dan bahkan jarak yang dapat diteleportasikan oleh benda ini lebih jauh dari yang dia katakan. Alhasil, Sando Siong langsung berteriak. Kamu pintar, kamu tahu apa yang aku pikirkan. Erikin mengangkat alisnya, dan cahaya Reiki menimpa, menghentikan sementara operasi jimat. Alasan mengapa kamu memberitahu aku begitu banyak adalah karena kamu sengaja ingin memberitahu aku kengerian hal ini. Apa yang kamu inginkan dari aku, katakan saja. Sando Siong menggertakkan giginya, dan pada saat kritis, mumpung dia bersikap pintar. Sederhana saja, menurutmu sebagai tuan muda sekte beruang darah, demi menghindari kamu dilemparkan ke dalam krisis yang kamu tidak tahu di mana itu berada, berapa harga yang harus kamu bayar? Kata Erikin ringan. Aku tidak punya banyak sumber daya, aku akan memikirkannya, kata Sando Siong. Aku hanya memberi kamu 3 detik. Jika kamu tidak selesai memikirkannya, kamu bisa juga memberi aku cangkang kura-kura ini, kata Erikin. Sando Siong hampir menyemburkan darah. Memberikan barang dewa tingkat 4 kepada kamu, lebih baik aku dikirim langsung. Tahukah kamu betapa berharganya benda ini, bahkan di Sekte Agung, itu bukan barang biasa. Diberikan kepada kamu, apa yang harus aku lakukan jika kamu membunuh aku? Aku memiliki 3 juta koin roh emas ungu di tanganku, bisakah itu digunakan? Sando Siong melihat Erikin mengulurkan jari ketiganya dan berbicara dengan cepat. Koin roh emas ungu. Erikin mengangkat alisnya sedikit. Aku memiliki harta di tangan aku, tetapi mereka semua dilatih dan disempurnakan oleh aku, dan kamu tidak dapat menggunakannya biarpun aku berikan, dan kamu mungkin tidak berani menggunakannya. Ada banyak 3 juta koin roh emas ungu, jika kamu beruntung, kamu bahkan bisa membeli barang dewa kelas 3 yang bagus, kata Sando Siong cepat. Lagi pula, koin roh tidak memiliki pemilik. Dimanapun kamu menggunakannya, tidak ada risiko. Ngomong-ngomong, aku bisa menambahkan 1 token lelang pavilion harta karun. Benda ini adalah token yang tidak ada kepemilikan, dan tidak ada tanda.
Lelang ini hanya akan dibuka di depan wilayah rahasia galaksi. Semua yang dijual adalah harta kultivasi terbaik. Token itu berharga dan langka. Kamu memiliki begitu banyak koin roh, tidak khawatir tidak punya tempat untuk membeli harta karun. Melihat Eric Kin seolah tidak terlalu puas, Sando Siong berkata dengan cepat. Boleh, keluarkan, sekalian berikan padaku semua biji roh kamu. Yang mengejutkan Sando Siong adalah Eric Kin tidak menawar terlalu banyak, dan langsung menerima persyaratannya. Tapi bagaimana aku percaya bahwa kamu serius? Sando Siong curiga. Kamu tidak punya pilihan dalam hal ini, dan aku seorang pelatihan obat. Kamu seharusnya melihatnya di pertempuran sebelumnya. Aku tidak perlu berbohong padamu tentang hal kecil ini, kata Eric Kin. Oke, aku percaya sekali ini padamu. Sando Siong tidak berdaya, dan tidak punya pilihan lain. Dengan enggan mengeluarkan koin roh dan biji roh yang ada di tangannya, serta token berwarna ungu muda. Sando Siong tidak berbohong saat ini. Token lelang paviliun harta karun itu adalah token VIP, memang sangat berharga. Karena Sando Siong adalah tuan muda sekte beruang darah, ditambah dengan kesediaan dari pihak ibunya, sehingga dia mendapat 2 token dari paviliun harta karun. Dia awalnya berencana menggunakannya untuk berteman dengan beberapa orang kuat di masa depan, tetapi sekarang hanya bisa memberikannya kepada Eric Kin. Idiot ini. Di depan cermin perunggu, Stevian hampir memarahi saat melihat ini. Dia baru saja menggunakan tabung ramalan untuk menghitung lagi, krisis hidup dan mati Sando Siong telah berlalu. Dia juga bingung pada saat itu. Sando Siong memiliki begitu banyak barang penyelamat di tangan, ada kemungkinan untuk terluka parah, tetapi kematian sangat tidak mudah. Tapi melihat Sando Siong dengan pengecut mengeluarkan begitu banyak koin roh dan token, Stevian tidak bisa menahan diri. Bahkan jika kamu belum menyimpulkan dan tidak tahu di mana kamu akan berada di masa depan, tidak bisakah kamu melihat bahwa kekuatan mengejutkan Eric Kin telah menghilang? Dengan kata lain, mengapa Eric Kin tidak bertindak? Bukan karena dia mundur ketika dia sadar berada dalam kesulitan, tetapi dia khawatir jika dia melakukannya lagi, itu akan memperlihatkan kekuatannya yang sebenarnya. Tapi apakah kamu ini tidak punya mata? Bukankah kamu punya kerohanian? Selama kamu melihat lebih dekat, kamu dapat melihat bahwa aura Eric Kin hanyalah aura yang lemah dan keras kepala. Meskipun Sando Siong terluka parah sekarang, konsumsi Eric Kin tidak sedikit. Jadi bahkan jika Sando Siong terbang keluar dari cangkang kura-kura dan memiliki keluhan dengan Eric Kin, pihak lain tidak akan bisa melawan kamu, apalagi membunuh kamu. Hasilnya, idiot pengecut ini, dalam kondisi ini, ditipu oleh Eric Kin dan langsung diperas sejumlah besar koin roh. Terutama kenapa kamu tidak memikirkannya? Mengapa pihak lain setuju dengan senang hati dan tidak menawar dengan kamu? Yang membuat Stevian semakin patah hati adalah setelah itu, dengan lambaian Eric Kin, dia bahkan melempar Sando Siong ke samping, dan mengambil tungku tembaga yang digunakan untuk membakar dupa. Ini adalah harta langka. Setelah Sando Siong menemukan Eric Kin, dia membuangnya ke samping. Sekarang jatuh di tangan lawan, pasti akan hilang. Bajingan ini benar-benar mencelakai orang. Baiklah, kamu sangat jujur, aku juga menepati janjiku. Menyimpan koin roh dan token, memastikan bahwa tidak ada orang yang memanipulasi benda itu, Eric Kin tersenyum puas, berbalik dan pergi tanpa berhenti sama sekali. Di lubang yang dalam, Sando Siong bangun dengan malu-malu, dan dipuji oleh Eric Kin. Secara alami, tidak ada setengah dari kegembiraan, tetapi hanya kemarahan di hatinya. Sangat memalukan. Kali ini benar-benar memalukan. Dia datang untuk menangkap Eric Kin 2 kali, pertama kali dia hampir terluka parah, dan kedua kalinya dia terluka parah dan juga kehilangan koin roh. Terlebih lagi,
Dia tidak berani meninggalkan cangkang kura-kura sama sekali sekarang, karena takut Erik Kin hanya bersembunyi di kejauhan, bersiap untuk bunuh diri dengan serangan balik. Ah! Sando Siong marah dan terus memukul lubang itu. "Tuan muda, apa kabar?" Setelah lebih dari 10 detik, William Duan dan yang lainnya muncul di lubang yang dalam. Bersambung.